Saya Protestan. Oh, Paulus ini maksud surat Paulus Hmm. kan, bukan surat Paulus kan, di Matius aja masalah makanan itu kan tidak ada yang dilarang. Kalau menurut Yesua Masih ya, menurut Yesus kan Hmm. ada Merah nggak tuh tulisannya, Pak? ya tentang apa? Bukan dulu ya, saya nggak hafal ayatnya ya, tentang apa yang masuk ke dalam mulut. Nah itu kan, Hmm. itu Itu nggak merah kan, Pak? Yesus kok yang ngomong ya. Iya. Iya, silakan, Pak. Saya lupa ayatnya apa, tapi setahu saya ada di Matius ya. Saya kalau bisa kita hindarin Alkitab kan, Pak, karena Bapak nggak bisa buktiin Alkitab abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Tapi nggak apa-apa. Masalah itu setelah Iya, nggak apa-apa. setelah Bapak saya baca-baca bahwa nanti seperti Lukas, Bapak tabrakin saya sama Bambang Dursena lagi. itu ditulis sejak abad 1, diperkirakan mulai dari tahun 45-an atau 50 sampai 100, Yohanes yang paling belakang ya. Iya. Itu kan menurut gereja, Pak. Itu sudah terbukti kan manuskripnya itu yang walaupun sudah hancur-hancur itu kan. Iya, itu nggak terbukti, Pak. Loh, dibilang terbukti kok dia bawa seperti iya, terbuktinya menurut gereja, Bapak, aku sayang. Tapi kita nggak usah ke sana, Pak. Nanti kita jadi emosi, karena di situ kan kita udah bertubrukan waktu itu. Oke. Tapi soal ayat yang boleh makan babi aja, coba. Saya cuma meyakini dengan adanya dengan adanya kalau tidak salah 24.000 naskah itu ya. Iya. Nah, itu dia ya, bilang, Bapak, Pak, gini Pak, dia gereja bilang 3 juta naskah pun Bapak akan percaya juga, Pak. Mereka bilang 800.000 pun Bapak akan percaya juga. Jadi itu di situ yang saya garis bawahi, Bapak memang mempercayai gereja gitu loh. Karena kalau Bapak melakukan Google sedikit aja, Pak, sedikit aja manuskrip tertua Perjanjian Baru, itu Bapak akan menemukan yang tertua itu abad kedua, abad ketiga, Pak. Dan kopian manuskrip yang paling lengkap Perjanjian Baru itu di abad keempat, Pak. Jadi nggak ada kopian yang lengkap Perjanjian Baru di abad 1, 2, 3 tuh nggak ada, Pak. Tapi nggak apa-apa, kalau Bapak mau mengimani gereja bilang ada 2 juta, ada 3 juta, ada 200 juta manuskrip di seluruh dunia, nggak ada masalah, itu kan soal keimanan. Kan kita nggak mau ganggu-ganggu keimanan, ya kan, Pak? Ya, saya yakin itu karena umpamanya itu pun tidak ada kan, Yesus mengajarkan secara oral, kemudian sambung menyambung itu kan dari murid-murid itu sambung menyambung gitu ya, sampai ke. Nah, tapi masalahnya nggak ada yang hafal juga Perjanjian Baru atau Alkitab, Pak. Jadi masalahnya kalau Bapak bilang Bapak melandaskan iman Bapak dari oral juga nggak ada yang hafal. Jadi kayaknya nggak bisa dipakai juga sih itu. Gini, jadi saya pakai gini, apakah itu kira-kira atau jadi cerita tentang kisah para murid-murid itu seperti Yohanes jadi apa di sini, jadi kepala gereja di Turki atau Petrus di Alexandria atau apa, itu memang cerita itu benar. Jadi ambil aja di situ umpamanya sebab beberapa rasul-rasul itu kan dia cuma bawa seperti Yohanes, murid-muridnya atau orang-orang gerejanya yang pengikut dia itu kan hanya dia memegang kitab Yohanes, nggak selengkap setelah abad setelah di kanon ya, itu abad 3 ya, nggak selengkap itu. Masing-masing mereka bawa abad 4 ya, abad 4 328 masuk ke 3 ke 4 itu dari kanon. Mulai abad 2 itu mulai di kanon kan. Nah, di situ aja sebab ada tulisan-tulisan Bapak Gereja atau apa yang Bapak Gereja itu seperti murid itu sambung menyambung muridnya kan, seperti Clement itu kan memang muridnya Yohanes. Nah, itu Pak,
Iya, setuju Pak. Saya setuju Bapak. Narasi Bapak keren. Kalau memang ada suksesi-suksesinya dari, kalau kita di Islam Pak menyebutnya sanad Pak. Jadi contoh kalau sebuah cerita itu contoh sebuah cerita sebuah hadis itu contoh ya. Umar bin Khattab itu menceritakan ke Abdullah. Abdullah ini anaknya. Abdullah bin Umar ini menceritakan ke Yahya. Yahya menceritakan ke Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah ini menceritakan ke Kahmas al-Hasan. Habis itu dia menceritakan lagi ke Waki bin al-Jarrah. Nah, suksesi-suksesi itu saya paham, Pak. Tapi masalahnya nggak ada buktinya, Pak. Iya, yang saya baca literatur itu ya ada tentang ini aja yang seperti tadi Jibril bilang bahwa ada suksesinya itu memang itu jelas, itu ada surat-surat, ada tulisan-tulisan itu. Nah itu, tulisannya Clement, tulisannya Polikarpus. Nah itu Pak. Jadi gini Pak, oke, sekarang kita mundur. Ini kan kita udah terlalu zoom in kan, terlalu mengkerucut nih. Sekarang saya zoom out. Ini saya kayak jualan mobil aja Pak. Di sebelah ada yang kitabnya Pak, nggak terputus Pak. Nggak terputus itu maksudnya dari nabinya menerima dari Tuhannya itu sampai titik spasi alifnya dan semuanya itu terjaga dari waktu dia menerima sampai sekarang Pak. Itu gimana? Itu maksudnya di agama di luar itu, di luar Kristen itu. Okay. Di luar Bapak. Dan menceritakan hal yang sama Pak. Sama yang di ajaran Bapak tapi Yehosuanya tok. Jadi beliau ini dia mengajarkan Tuhan yang satu, sujud kepada Tuhan yang satu, yang tidak pernah terlihat, pencipta langit, bumi, dan seisinya. Begitu pula Yehosua, saya yakini Pak. Dan begitu, dan haram, nggak boleh untuk agama ini, yang baru ini nih Pak, nggak boleh dia masuk agama ini kalau nggak menyayangi dan mengimani Yehosua. Gimana Pak? Ya kalau itu sampai situ saya udah tak paham itu maksudnya yang di ini ya, kalau nggak salah ya, bahwa seperti ada agama yang muncul di abad 7 mungkin gitu ya. Iya betul. Nggak muncul sih, tapi ditutup di situ, dilengkapin di situ, udah selesai deh, situ aja. Ya itu saja dapat berita soal Yosua kan? Dapat berita soal Yosua maksudnya? Tentang cerita ya, walaupun tidak sepenuhnya mungkin ya, masih dapat. Berarti kan tentang kedatangan hadirnya, pernah adanya si Yesus itu diceritakan, betul. Karena gini Pak, kalau Bapak baca dari Genesis itu apa ya? Keluaran ya? Keluaran. Nah, dari Genesis itu kan tahun 1500 tahun sebelum Masehi Pak. Betul. Nah, habis itu nabi-nabi setelah itu pun ada jangkanya Pak, 200 tahun, 300 tahun. Betul apa salah saya Pak? Iya betul. Setelah Musa kan muncul nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil itu kan. Betul. Nih, kalau Bapak nggak bingung ya, saya sebutin aja ya. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Musa Pak yang nerima. Ulangan, bilangan. 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Ya, itu Nabi Musa yang nerima. Dan itu jaraknya 1500 tahun sebelum Yehosua. Betul. Betul nggak? Nah, abis itu kitab Samuel, Pak, sama raja-raja, sama Ezra. Itu 600 tahunan. Ya. Nah, enggak dong. Samuel itu 1000 tahun, Pak. Samuel, ya. Iya saya 600 sampai 700. Nah, jadi kita urutin lagi, Pak. Dari Nabi Musa itu 1500 tahun. Habis itu ke Samuel itu 500 tahun Pak selisihnya.
Habis itu dari Samuel ke raja-raja, ke Ezra yang Bapak barusan bilang Tawarikh, itu 500 tahun lagi Pak selisihnya Pak. Betul. Nah, habis itu setelah yang 500 ini baru ke Salomo yang 1000 tahun Pak. Salomo ini kan 1000 tahun nih. Ya. Daud, habis itu habis itu dulu. Iya, betul. Habis itu Zakaria, Pak. Zakaria tahun 500 sebelum Yehosua. Betul nggak, Pak? Zakaria itu bukan Zakaria yang bapaknya Yohanes Pembaptis. Bukan. Ini yang sama Maleki, Pak. Oh, Maleki. Ya. Nah, jadi kita urutin ya, Pak ya. Jadi dari Musa 1500 tahun. Salomo 1000 tahun. Habis itu ke Zakaria sama Nehemia itu 500 tahun lagi. Nah, dari Nehemia ke Yehosua itu 500 tahun lagi, Pak. Dari Yehosua ke Nabi Muhammad itu 500 tahun lagi, Pak. Yehosua 600. Iya, 600. Iya deh, 600, Pak. Nah, di 600 ini tutup, Pak. Jadi total penurunan wahyu ini 2000 tahun, Pak. Make sense ya, Pak? Itu maksudnya. Sampai ke Yosua maksudnya. Sampai enggak dong, sampai ke dari Musa ke Yosua kan 1500 tahun, Pak. Ya. Tapi kalau ditambah 500-600 tahun lagi ke Nabi Muhammad kan 2000 tahun, Pak. Betul nggak? Iya. Ditutup tuh di 2000 tahun itu, Pak. 2000 tahun. Nah, kemudian gimana? Masa Bapak nggak mau percaya, Pak, sama yang baru ini, Pak? Yang itu sebenarnya nggak baru sih, Pak. Udah 14 abad yang lalu juga. Sama Bapak 16 abad yang lalu juga. Beda 2 abad. Biasa percaya bahwa Nabi Muhammad pernah datang pada 1400. Pernah ada. Sesuai apa yang saya ketahui di berita-berita tentang Al-Quran dan umatnya ya. Tapi ajarannya sama loh, Pak. Ajarannya bukan sama dengan gereja ya, tapi ajarannya sama dengan Yehosua, Pak. Ajarannya gimana? Kami sujud ke Tuhan yang satu, yang tauhid, ehad kalau Bapak bilangnya, yang nggak kelihatan. Habis itu kami dilarang makan babi, seperti Yehosua, nggak pernah makan babi. Habis itu seperti Yehosua juga, kita nggak minum minuman keras. Seperti Yehosua juga, kita disunat. Seperti Yehosua juga, kita dikubur di kafani, Pak. Ya berarti Jibril percaya bahwa Yesua itu mati kan ya? Iya, waktu dia dikubur kan dikafanin, Pak. Ya berarti benar kan bahwa Yesua mati kan? Enggak dong. Kalau saya mengimani beliau itu diselamatkan, Pak. Jadi waktu ini kita nggak usah ke kitab ya, Pak ya. Kita nggak usah ke kitab nih. Jadi waktu di Taman Getsemani, beliau berdoa sama Tuhan beliau untuk diselamatkan, dan Tuhannya, Pak, itu dengan kasih sayangnya itu menyelamatkan beliau, Pak, besoknya. Kalau saya percaya seperti itu, Pak. Jadi begitu Yehosua berdoa malam-malam semalaman, tolong selamatkan dia. Nah itu Tuhannya maha pengasih lagi maha penyayang. Dia diselamatkan, Pak. Karena dari zaman Adam pun, Pak, begitu dikasih tahu jangan makan tuh buah, Nabi Adam tetap makan, Pak, bini-bininya ikut makan. Itu begitu turun ke bumi, itu dimaafin, Pak.
Karena saya percaya Tuhan pencipta langit dan bumi ini bukan pendendam, Pak. Mewaris-wariskan dosa. Jadi begitu Nabi Adam minta maaf, minta ampun, salah, sudah memakan, tergelincir, mohon maaf ya Allah, ya Tuhanku, atau mohon maaf ya Elohimku. Itu Tuhan yang maha pencipta langit dan bumi beserta isinya memaafkan, Pak. Nggak di Tuhan, masa Tuhan pendendam sih, Pak? Ngeri juga kan, Pak, kalau Tuhan kang dendam. Besok kalau saya buat salah disambar petir, Pak. Ngeri juga kan, Pak? Nah, iya betul. Boleh saya bicara? Silakan, Pak. Dari tadi kita tiktokan ngobrol santai. Kalau saya lihat Pak Jibril ini bawa cerita Adam dari cerita Al-Quran ya, kalau nggak salah begitu ya. Dari semua sih, Pak. Itu kan campuran, Pak. Nah, kalau di Bible kita nggak ada cerita Adam itu minta maaf. Nggak diceritain minta maaf, Pak? Nggak ada. Waduh, sombong banget, Pak. Begitu dia bikin salah, dia nggak minta maaf, Pak? Tidak ada. Coba cari kalau ada Adam minta maaf. Lihat aja kejadian 3. Mulai di situ kan? Enggak, gini Pak. Saya kalau ini kita contoh nih ngobrol nih Pak nih. Tiba-tiba keluar dari mulut saya tuh nyakitin omongan Bapak. Dan saya berasa, Pak. Wah, ini omongan gue nyakitin Pak Robert nih. Itu ada perasaan gak enak di dada saya, Pak. Tunggu dulu Pak Jibril. Saya merasa adem sekali diskusi sama Anda. Enak. Masya Allah. Mungkin karena udah 1:30 juga, Pak. Kalau pagi saya darahnya agak, atau nggak makan kambing udah seminggu kali. Selama saya diskusi sama Anda baik, saya lihat enak bisa. Nah, sekarang boleh nggak saya bertanya lagi? Silakan, Pak, silakan. Di cerita Al-Quran, apakah sebelum Adam makan buah yang dilarang itu ya? Apakah ada perkataan Tuhan mengatakan Adam jangan makan buah ini ya? Ada nggak? Nggak ada dong, Pak. Dilarang memang, Pak. Oh, ada ya? Memang nggak boleh, Pak. Jadi larangannya kalau di Al-Quran ya. Tapi kita nggak mau ke kitab kan ya, Pak? Kita nggak mau perang ayat. Tapi seingat saya, larangannya itu kamu jangan mendekati. Jadi ngedeketin aja nggak boleh, Pak. Nah, karena kalau di Al-Quran kayak gitu. Kalau ajaran saya ya. Begitu. Jadi berarti ada Tuhan sudah memberikan ketetapan kepada Adam tidak boleh makan buah. Iya. Gitu ya? Iya, karena gini Pak, saya terusin narasi Bapak ya. Kalau Tuhan saya, Pak, itu maha pengasih lagi maha penyayang, Pak. Jadi contoh saya disuruh puasa aja nih, Pak. Saya disuruh puasa nih. Saya bangun tidur, saya lupa saya puasa, Pak. Saya minum. Itu dimaafin, Pak. Karena honest to God, jujur sejujur-jujurnya saya lupa. Nah, itu boleh, Pak. Jadi saya terus boleh nerusin puasa saya. Karena Tuhan saya maha pengasih lagi maha penyayang, Pak. Nah, tapi kan kalau yang Bapak kan, buset, dendamnya sampai diwaris-warisin Pak dosanya, Pak, kan ngeri juga, Pak. Ya, betul. Maksudnya dia membuat ketetapan. Kalau ketetapan itu dilanggar, ya dia harus ketetapan itu tidak boleh dia membuat ketetapan. Tuhan sendiri melanggar ketetapan yang dia buat. Nah, itu konteksnya seperti itu. Jadi tapi itu malah narasinya jadi amburadul nggak sih, Pak? Ya. Jadi amburadul nggak sih? Jadi Tuhannya punya dendam, dosanya diwaris. Habis itu kan dari awal udah dilarang nih ngebunuh. Jadi cara nembus dosa warisnya itu mesti ngebunuh. Dosa lagi ngebunuh, Pak. Kan dilarang bunuh. Bukan. Jadi bukan itu. Jadi gini, jadi kita cerita ini bagus. Ceritanya kita jangan tahu ada pembunuh, ada kematian, bukan di situ. Nah, itu sebelumnya kan Tuhan membuat ketetapan ya, itu ini peristiwa Eden ya, sama Eden. Dia membuat ketetapan kepada Adam, ketetapan atau hukum ya, yang tidak boleh dilanggar. Nah, gitu kan. Tapi dalam kenyataan ini cerita Bible ya,
Adam melanggar perintah itu, ya, ketetapan itu. Nah, sebelumnya kan Tuhan sudah waktu di waktu engkau makan, engkau akan mati. Jadi kan, mati dalam mati kekal itu kan. Begitu. Mati maksudnya kasarnya kau akan ke neraka gitu kan. Nah, itu. Dan ketetapan itu tidak semudah itu Tuhan membuat ketetapan lalu dia tarik atau dia ini sendiri kan, dia harus bertanggung jawab dengan ketetapan itu. Nah, itu ini agak aneh nih Pak. Ini agak aneh nih Pak. Karena dosa waris tuh Pak, dosa waris yang tiba-tiba nongol di Perjanjian Baru ini Pak, itu kalau saya telusurin lagi Pak, itu ada namanya konsep original sins. Original sins itu karya pagan Pak. Jadi nabi-nabi sebelum, jadi kalau kita Nabi Musa, Nabi Ezra, Salomo, Yeremia, Daniel, Hosea, Amos, Obeja, itu nggak tahu tuh Pak soal dosa waris itu Pak. Seperti apa yang mereka tidak tahu? Nggak ada tertulis Pak. Ya, maksudnya kalau mereka memang lahir dengan dosa waris. Ya, mau dia tidak tahu, mau dia buktinya kan gini Pak Jibril. Buktinya di waktu Adam, kalau memang kalau Adam itu berbuat dosa, Adam saja kan yang menanggung dosa itu pada waktu iya itu. Dong Pak, iya dong. Tapi buktinya anak-anak Adam ikut menanggung. Itu buktinya di mana Pak tuh yang nanggung-nanggung itu Pak? Buktinya kalau memang Adam aja, kita terlahir dari Adam, nggak boleh kita Tuhan langsung masukin ke Taman Eden. Nah, Adam aja yang diusir dari Taman Eden. Buktinya kita menanggung itu. Kita ternyata pas lahir nggak langsung Tuhan ambil kasih di Taman Eden. Jadi Bapak nih sekarang lahir di dunia ini, Bapak mau nyalahin Adam gitu. Bapak ikut jadi pendendam juga sama Tuhan Bapak, sama nih gimana? Gini, kita bukan masalah pendendam. Buktinya, gini Pak, buktinya saya ada di dunia ini, bukan di Taman Eden yang pernah Adam merasakan begitu bahagianya ya, begitu sukacitanya. Hanya Adam yang merasakan itu. Kamu lihat cerita Bible ya, dia hanya diam saja, dia bisa berkuasa kepada bumi, binatang-binatang dan tanaman tumbuh-tumbuhan itu. Dia cuma duduk aja, dia sudah menikmati. Kenapa cuma Adam waktu itu? Oh, jadi Bapak iri nih sama Adam nih, apa gimana nih? Nah, gimana? Jadi Bapak iri nih sama Adam nih. Kenapa saya nggak dilahirkan di surga aja gitu? Nggak usah. Saya lahir, Tuhan ambil kasih di Eden. Nah, gini. Kita dulu ini memang di cerita Bible, Eden itu ada di bumi ya. Nah itu. Kalau di cerita Bible ya, Eden itu ada di bumi. Nah, jadi kita bukan, bumi itu pada waktu kalau saya baca itu kejadian. Jadi dia ada itu di dalam Taman Eden. Nah, itu seperti satu lokasi tempat dia. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia keluar dari Taman Eden untuk berusaha atau apakah dia menguasai bumi kan. Tapi jadi ini sebelum dia berdosa. Tapi setelah dia berdosa, setelah dia melanggar ketetapan itu, dia diusir dari Eden, Taman Eden itu, kemudian dia tidak boleh masuk lagi. Nah itu kalau cerita di Bible ya. Tapi gini Pak, ini kita di luar Bible lagi dan di luar Al-Quran lagi Pak. Memang tendensi manusia nggak sih Pak buat dosa? Manusia itu kan kalau di Bible, manusia kita nggak usah ke Bible Pak, kita nggak usah ke Bible, nggak usah ke Al-Quran. Tapi tendensi manusia nggak sih Pak buat dosa? Tendensi dalam arti bagaimana? Kita pasti akan bikin dosa. Ya, kita kan diberikan free will ya pada waktu itu. Jadi menurut Bapak, itu yang saya tanya. Kalau menurut saya, kita sebagai manusia, saya sebagai manusia, itu memang tendensi akan berbuat dosa Pak.
Kalau menurut Bapak gimana? Cuma kalau kita setia atau patuh pada ketetapan Tuhan, tidak melanggar, kita nggak akan tendensi kalau bukan Pak. Kita jauhin kitab dulu, kita jauhin Al-Quran dulu, kita jauhin ajaran kita dulu. Kita sebagai manusia yang diberi akal, kebebasan, free will yang tadi Bapak bilang, kita tendensius, kita akan berbuat dosa sekecil-kecil atau sebesar-besarnya nggak sih Pak? Pasti ada nggak lah, pasti dikit lah. Masa Bapak merasa Bapak sesuci itu sih Pak? Bapak nggak akan bikin dosa? Ya kalau maksudnya kita kan dijadikan pada waktu itu suci, sangat suci ya. Malah tapi dibilang, tendensi manusia itu bikin dosa nggak Pak? Sebenarnya enggak. Waduh. Enggak. Kalau dia tetapnya enggak. Kalau dia bisa menguasai diri waktu itu, Adam sebenarnya enggak. Nah, oke, kita baru terputus dan tersambung di situ. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia mestinya kita menjaga diri kita agar tidak berbuat dosa nggak Pak? Betul nggak? Kita sepakat nggak sampai situ? Ya sebenarnya begitu kan. Nah, oke, berarti kita sepakat di situ ya Pak ya. Kita sebagai manusia mestinya bisa menahan diri untuk tidak berdosa. Betul. Nah, kalau Pak Robert Daniel tiba-tiba lahir di surga, di mana Tuhan tahu Bapak akan bisa menahan diri atau enggak, Pak? Ya buktinya itu para malaikat juga diberikan free will kan. Malaikat nggak ada free will, Pak. Nih, buktinya sih itu Lucifer. Malaikat, tunggu. Di ajaran Bapak, malaikat ada free will? Iya. Berarti ada hasrat juga, ada keinginan juga, Pak? Ya ada, mereka ada ini. Nah, buktinya 75% ikut 2/3 malaikat yang diciptakan oleh Tuhan itu ikut Lucifer. Jadi di ajaran Bapak ini malaikat punya free will ya Pak ya? Punya. Jadi mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau ya Pak? Iya, ternyata kan yang lulus cuma itu. Yang lulus. Wakilnya. Jadi 25% dari malaikat yang diciptakan Tuhan itu nurut sama Tuhan, 75% malaikat yang diciptakan Tuhan nggak nurut sama Tuhan, gitu Pak? Nggak nurut. Itu cerita. Iya, benar. Makanya mereka dibilang malaikat yang jatuh. Fallen angel ya. Sifatnya iblis. Nah, gini Pak. Ini kan cerita Bapak nih, dari tadi saya ikutin cerita Bapak kan. Nah, tapi kalau di cerita saya Pak, ini kita nggak usah ke Al-Quran, Bapak nggak usah nanya dalil-dalil. Tapi dari pihak kami Pak, malaikat itu nggak punya free will Pak, karena mereka mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, sampai mereka bahaya kalau punya free will Pak. Kalau tiba-tiba malaikat cantik nih suka sama saya, bukan berabe Pak. Nah, itu make sense ya? Saya make sense ya sampai sini ya. Nah, jadi malaikat di kami itu tidak memiliki free will. Nah, tapi ada dari bangsa jin, itu namanya Azazel. Nah, beliau itu termasuk yang jin yang taat. Nah, kalau malaikat ini kan dibuat dari cahaya. Kalau jin ini dibuat dari api. Nah, si jin ini, si Azazel ini, dia pinter, dia beribadah bagus, dan semuanya akhirnya dia dianggap lah jadi salah satu malaikat. Padahal dia bukan malaikat. Nah, begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh tunduk kamu sama Adam. Semua malaikat nggak punya free will, Pak. Malaikat langsung tunduk. Nah, si jin, si setan, si iblis ini bilang karena dia punya free will, Pak,
karena dia punya otak, dia punya akal. Dia mikir, Pak, kenapa saya mesti sujud sama lumpur ini, sama tanah ini? Saya terbuat dari api. Nah, di situ Allah marah. Kau gak nurut. Sombong lagi. Sombong lagi. Padahal pada kenyataannya kita tahu ya Pak, sama-sama ya Pak ya. Api lawan tanah menang mana Pak? Kalau diadu api kalah sama tanah. Nah, karena itulah Allah nyuruh si setan ini, si jin ini, si Azazel ini, tunduk sama Adam. Karena pada hakikatnya, tanah menang, api dihidupin, tadi tutup tanah, mati. Tapi tanah dibuat dari, dibakar api. Nggak matang Pak, nggak hilang, nggak hangus. Nah, jadi jin itu iblis kan? Iya betul. Nah, jadi begitu si Azazel ini sombong, si iblis ini sombong, disuruh masuk neraka. Nah, si iblis bilang, tangguhkan hukumanmu, aku ke neraka, aku akan menggoda Adam dan keturunannya untuk mengikutiku di neraka. Akhirnya Nabi Adam dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lurusin lagi, balik lagi ke topiknya. Jadi kalau malaikat nggak punya free will, nah dan iblis itu memang ya bukan malaikat. Karena ngeri juga Pak kalau malaikat punya free will Pak. Waduh. Nah itu buktinya si Lucifer itu dia ingin melebihi dari Tuhan. Itu kan punya free will berarti kan? Make sense nggak tuh Pak? Ya. Make sense nggak? Iya make sense. Waduh. Tunggu. Menurut Bapak, make sense si iblis mau ngalahin penciptanya, Pak? Makanya itu. Dan juga lihat ya, rayuan iblis, ini saya cerita Bible. Rayuan iblis kepada Adam, ya Adam juga ingin seperti Allah. Itu. Waduh. Kalau kau makan buah itu, hina banget Adam ya, Pak? Ya, jadi kalau engkau makan buah itu, ini sudah singkat aja. Kalau engkau makan buah itu, dia ini ke Hawa, tapi Adam ada di samping mendengar itu. Kalau engkau makan buah itu, akan Tuhan bilang tidak boleh makan. Pada saat engkau makan, engkau akan mati. Tapi diputar balikan sama si Lucifer, bukan di waktu engkau makan, engkau akan jadi seperti Allah atau Tuhan. Wah senanglah, dimakanlah itu. Pas dia makan ya itu resiko kena dampaknya kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi hina banget ya Adam ya Pak ya. Dia mau ngalahin Allah gitu Pak. Dia mau ngalahin Tuhan gitu maksudnya. Bukan ngalahin, dia pingin seperti Tuhan. Kata rayuan iblis itu kan. Iblis berarti jahat si Adam ini di cerita Bapak. Ya. Ya cerita di Bible seperti itu. Iya jahat berarti si Adam di cerita Bapak. Makanya dia sudah dikasih sama Tuhan, dikasih dimanja lah dia ya. Dia pingin dia seperti Lucifer juga. Iya kurang ajar berarti ya Mas Adam ini ya di cerita Bapak ya. Betul. Nah, kami keturunannya ikut. Kenapa Adam yang berdosa kok kami juga ikut ada di keluar dari Eden? Nah gitu kan. Kalau memang kami tidak kena dampaknya, pada waktu kami lahir, langsung Tuhan kami di Eden. Pada saat itu cucu-cucu Adam itu atau cicitnya Adam lahir, langsung di Eden. Ya, tapi saya sampai speechless Pak. Ya. Iya sampai speechless, sampai nggak tahu mau ngomong apaan. Bapak menggambarkan si Adam ini jahat banget ya. Ya seperti itu ceritanya. Dia ingin seperti Tuhan. Coba saya baca ya kejatuhan ya supaya nanti. Udah jangan Pak, jangan ke Bible, nanti kita perang ayat Pak. Nanti kan saya dibilang asumsi. Iya enggak, saya percaya aja sama Bapak. Masa Bapak udah bolak-balik baca Bible, saya nggak percaya. Enggak, tapi gini Pak,
kita balik lagi ke konsep yang awal banget yang saya bilang original Dan sins itu. Dan Original lagi sins itu. Adam pada waktu itu tidak minta maaf. Tidak minta maaf. Nah itu yang parah. Kalau di ajaran kami, Pak, itu diceritain Nabi Adam itu sampai ada salawat Adam, Pak. Maaf Pak Jibril. Tapi kenapa dia sudah minta maaf? Tapi dia tetap dikeluarkan dari surga. Padahal dia kan sudah minta maaf. Iya, tapi kan seharusnya kalau memang jadi maksud Bapak kalau dosa udah dimaafin waktunya berulang gitu, Pak? Apa gimana? Ya, nah maksudnya kalau sudah diberi maaf ya udah, enggak usahlah kamu tetap di surga aja, kira-kira gitu. Itu ya kan nggak gitu dong, Pak, konsepnya. Ini sekarang contoh nih, Pak. Saya nabok Bapak nih, Pak. Saya tabok nih muka Bapak. Habis itu besoknya saya minta maaf, Pak. Tapi kan udah kejadian, Pak. Ya kejadian. Tapi ya udah kejadian kan. Nggak bisa begitu saya maafin naboknya nggak jadi kan, Pak? Betul nggak? Kan nggak gitu konsepnya, Bapak. Nah, kalau memang itu kan nggak usah diusir kan? Itu kan diusir. Cerita di Al-Quran, Adam disuruh keluar atau diusir atau disuruh pergi begitu saja. Diturunin di bumi, diturunin memang. Kalau disuruh dibilang usir sih ya diturunin, dibilang usir enggak. Keluarlah. Keluar. Nah, itu sebagai hukuman, Pak. Di situ hukumannya dan beliau minta maaf dan diampuni. Tapi apa yang sudah terjadi sama seperti yang saya tadi bilang, Pak. Kalau saya tabok Bapak, habis itu besok saya minta maaf, kan nggak begitu, oke, gue maafin, nggak tabokannya hilang kan, Pak, tetap terjadi kan. Gitu ya. Jadi cerita Adam memang saya sudah bertahun-tahun ya dialog sama, terutama ini yang paling ada teman satu tuh paling seneng diskusi tentang Adam yang ada di Bible maupun Adam yang ada di Alkitab. Tapi kita skip dulu deh Adam nih, Pak. Tadi kita ke Adam ini gara-gara original sin. Original sin ini adanya di ajaran pagan. Ya. Di ajaran Yahudi yang punya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mereka nggak mempercayai adanya original sin, Pak, atau dosa waris. Di Yahudi nggak ada loh, Pak. Nggak ada. Dosa waris nggak ada, Pak. Nah itu beda pemahaman ya, gitu ya. So, nah di saya juga nggak ada, Pak. Nah sebab kalau bilang Yahudi pada umumnya kebanyakan iya, tapi kan Yesus kan dengan murid-muridnya kan orang Yahudi. Yesusnya sendiri kan nggak ada, dia kan nggak ada, dia ada cerita soal original sin, soal waris-waris ini, Pak. Karena seingat saya justru Yehosua bilang, saya nggak suka kata-kata Yesus, Pak. Kenapa? Karena Yesus itu Romawi Yunani, Pak. Saya selalu manggilnya Yehosua atau Iso. Karena seingat saya Yehosua pernah malah bilang, jangan menghukum anak karena dosa bapaknya, jangan menghukum bapaknya karena dosa anak ya. Itu di mana? Di Ulangan ya? Itu Yehosua kalau nggak salah yang bilang. Ya, di mana? Di perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru kayaknya, Pak. Oh, perjanjian baru. Ya, kalau Yesus kan dia di Matius 20 ayat 28 kan, dia darahnya untuk menebus banyak orang kan. Itu dia sendiri yang ngomong. Di Matius 20 ayat 28 ya. Itu dia sendiri yang bicara. Enggak, ini yang notabene-nya nih, Pak. Ini kita balik lagi ke narasi saya yang sebelum ini. Yang punya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu nggak ada percaya dosa waris, Pak. Sementara dosa waris itu dari Romawi, Pak, pagan, Pak. Bisa saya buka? Keluaran 34 ayat 7. Oke. Keluaran 34 ayat 7. Ayat 7.
Wah, Nah, kita akhiri buka yang kitab nih. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ini Keluaran kan? ya, Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kenapa tuh Pak soal ini? nah itu kan. Kenapa? Tapi setelah diulangan, bilangan ulangan, nah itu sudah ada dosa bapak tidak bisa menanggung, anak tidak menanggung dosa. Ini nih Pak, karena ini saya nggak mau kita perang ayat Pak. Kenapa? Karena kitab Keluaran ini kan dari Yahudi Pak. Yahudinya aja nggak percaya dosa waris Pak. Gimana tuh Pak? Nah itu salah satu dosa waris. Bapak anak menanggung. Iya, tapi dari Yahudi tuh nggak percaya original sins Pak. Oh ya, biar aja lah. Yahudi yang pengikut Yesus, mereka percaya. Begitu. Yahudi kan ada Yesus, Yahudi pengikut Yesus, ada Yahudi yang tidak. Tapi kalau waktu zaman itu ada yang 500 orang, 500 Tapi statistik mengatakan sekarang kalau di Yahudi itu Pak, 1,9% itu Kristen Pak. Di mana? Yahudi sekarang statistik. Yahudi itu Kristennya 1,9% Pak. Iya, di Israelnya ya. Sedikit kali. Yahudi seluruh dunia. Setahu saya Yahudi seluruh dunia itu 1,9% Pak. Oh iya. Bapak tahu nggak Islam berapa persen Pak? Islam lebih banyak kalau saya dengar daripada Kristen. 18 Pak. Islam lebih banyak. Di orang Yahudi yang memeluk agama Islam ya. Itu yang saya dengar. Kemudian juga yang memeluk agama Islam di Cina dibandingkan sama Kristen yang memeluk Cina yang memeluk agama Kristen di Cina itu paling banyak masih Islam. Itu ada statistiknya. Enggak, oke, kita nggak statistik. Enggak, oke. Kita pisahin ya Pak ya, sekarang ya Pak ya. Ajaran Yehosua percaya akan original sins, akan dosa waris. Sementara Yahudi tidak mempercayai dosa waris. Betul. Dan di ajaran saya, Islam tidak mempercayai dosa waris. Oke, kita sepakat di situ ya. Oke. Abis itu soal kiblat, Pak. Tunggu. Bisa saya kasih bicara sedikit? Silakan Pak, silakan. Ya, mereka tidak percaya dosa waris. Tapi kenyataannya kita mewarisi dosa itu. Kira-kira gitu. Kenyataannya kita tidak di Eden. Kenyataannya kita ada di dunia yang dikutuk, ya, tanahnya dikutuk oleh Tuhan. Yang kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan menghasilkan, atau kalau kita tidak berusaha, kita tidak makan. Kira-kira begitu. Itu kenyataannya yang kita lihat. Memang banyak yang nggak menyadari. Kalau kami yang percaya Yesus menyadari, sebenarnya kita ada di Eden ini. Kalau Adam tidak menyimpang atau tidak melanggar ketetapan Allah, gitu. Cuma saya ada di Eden, gitu kan. Tapi ya kenyataannya saya ada di luar Eden, gitu kan. Nah, gitu kira-kira. Bapak bahasa Inggrisnya bagus nggak Pak? Bisa nggak bahasa Inggris? Nggak bisa ya. Jadi saya mau nunjukin ini untuk mendukung narasi saya, meskipun Bapak barusan patahin. Saya tunjukin aja ya Pak ya. Sedikit aja, mudah-mudahan Bapak bisa ini. Nah, di sini Jewish Virtual Library. Ini Jewish ini kan Yahudi nih Pak. Ya. Nah, di sini ada tulisan ini, saya translate. Doktrin dosa asal sama sekali tidak dapat diterima oleh orang Yahudi. Jadi Yahudi memang tidak menerima dosa waris Pak. Ya, meskipun yang Bapak bilang tadi faktanya kita masih di bumi dan seterusnya.
Oke, kita udah garis bawahi Pak ya. Yahudi Hmm. tidak percaya original sins atau percaya dosa waris. Hmm. Eh, Bapak percaya dosa waris. Islam tidak percaya dosa waris. Ya. Oke, sekarang soal kiblat Pak. Hmm. Yahudi itu mereka punya kiblat yang namanya apa namanya, dinding ratapan. Ya, ya. Habis itu Islam itu meyakini kiblat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu ke Ka'bah. Ya, ya. Jadi kalau Bapak kiblatnya kemana Pak? Nggak ada, kita di mana aja sesuai Yohanes 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 4 ayat 24. Jadi kalau kita di kamar nih Pak, Bapak ngadep ke kanan, saya ngadep ke kiri, sama-sama doa, nggak ada masalah. Nggak jadi masalah. Oke, siap. Oke, jadi saya garis bawahi lagi nih ya Pak ya. Jadi Yahudi yang notabene-nya pencipta langit bumi dan berisinya, mereka punya kiblat, umat Islam punya kiblat, Nabi Muhammad punya kiblat dan pengikutnya. Bapak nggak ada kiblat. Iya. Kiblat bukan ada, kiblatnya kepada Tuhan langsung. Iya, kiblat itu kan arah Pak, bukan di mana Tuhan, karena masa orang Yahudi juga tahu Pak kalau Tuhannya bukan di dinding itu. Sama saya juga percaya kalau Ka'bah itu memang perintahnya untuk mempersatukan, kan kita agama tauhid Pak, sama kayak Yahudi. Yahudi kan agama tauhid Pak. Tuhannya satu, arahnya satu. Sama juga. Kita Allah yang esa ya. Iya. Habis itu soal hukum-hukumnya kita sama kurang lebih sama Yahudi, cuma memang dibedakan kalau beliau Sabtu, kami Jumat. Bapak? Gimana? Minggu. Apa? Bapak Minggu? Ya, Minggu. Tapi sekarang sih nggak setiap hari sih, bukan hari itu aja ya kalau kita mau. Oke. Jadi kalau sebenarnya Bapak masuk Islam, Pak, Bapak nggak meninggalkan Yehosua, Pak. Bapak justru mengikuti apa yang Yehosua ajarkan. Seperti apa kira-kira? Menyembah kepada Tuhan yang satu, Bapaknya. Sujud kepada Bapaknya. Gak makan babi kayak beliau. Sunat kayak beliau. Habis itu ya semua Pak, semua yang Yehosua lakukan kami lakukan Pak. Ada nggak yang Yehosua lakukan yang kami tidak lakukan Pak? Yang setahu saya itu yang tadi sampaikan kan? Apa tuh? Yang tadi katanya sujud menyembah ya? Apalagi kami kan sujud juga. Kami kan sujud juga. Enggak, yang tadi bilang Pak Jibril kan nanya ke saya apa yang Islam tidak lakukan seperti Yesus, kira-kira begitu kan? Ya gitu kan? Ya telah dilakukan oleh umat Islam kan? Kira-kira apa yang Yehosua lakukan tidak kami lakukan Pak? Yesus lakukan, tidak lakukan. Membaptis. Membaptis ada. Membaptis itu apa tuh Pak? Definisikan membaptis Pak.
membaptis itu yaitu untuk diteguhkan ya sebagai eh, apa, eh, keabsahan atau sebagai kayak dilantik gitu kayak gitu ya. Iya, dengan Bapak menyatakan bahwa Tuhannya Yesus itu Tuhan yang satu, Hmm. dan Nabi Muhammad itu utusannya, itu kan meneguhkan, Pak. Oh begitu ya. Ya, kalau kita kan harus dibaptis ya kalau mengikuti ajaran Yesus kan ya, perintah dia kan baptis ya. Banyak sih yang dia perintah. Satu ya, perintah dia ikut kalau mau ikut dia ya, sangkal diri, pikul salib dan ikut dia, itu yang dibilang kan. Waduh. Ya. Kita kan nggak lagi dijajah Romawi, Pak. Bapak jangan ngadi-ngadi dong. Yang saya tanya, Pak, yang Yehosua lakukan, yang kami tidak lakukan. Oh ya. Apa kira-kira? Sunat dilakukan ya. Sunat lakukan. Sujud sama bapaknya, kami lakukan. Apalagi? Berdoa langsung sama bapaknya, kami lakukan. Tidak makan babi, kami lakukan. Beliau berpuasa, kami lakukan. Habis itu nggak mabok-mabokan, kami lakukan. Habis itu begitu meninggal dikafani, kami lakukan. Ya. Ya. Apa yang Yehosua lakukan yang kami tidak lakukan, Pak? Lakukan. Dia membaptis ya. Ya itu kan Bapak bilang membaptis itu kan meneguhkan. Dengan kalimat syahadat juga kami meneguhkan, Pak. Sama aja. Kami bersumpah bahwa Allah atau Tuhan pencipta langit dan bumi ini esa, satu, nggak ada duanya, nggak ada tiganya, nggak ada empatnya, nggak ada selusin, nggak ada dua lusin, nggak ada tiga lusin, satu. Ya, membaptis dalam nama dia kan. Iya, di atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Membaptis dalam nama dia, dalam nama Yesus. Waduh. Membaptis dalam nama Yesus. Ya itu kan untuk pengikutnya, Pak. Nah, ya makanya. Kan, tapi kan saya kan pengikut Tuhannya Yesus, Pak. Oh iya. Ya nggak jadi masalah sih. Bagi kita harus ada beberapa perintah dia ya, cukup banyak juga ya. Dia bilang kalau mau ikut dia, sangkal diri dulu. Sangkal diri maksudnya kita jangan ikuti keduniawian kita tuh, keinginan kita yang jahat ya. Kemudian kita pikul salib. Pikul salib maksudnya justru agama saya, Pak, itu mengajarkan untuk tidak memikirkan duniawi, Pak. Karena itu, insya Allah ya, Pak ya, insya Allah. Kalau saya nggak bangun besok pagi pun, insya Allah nggak ada masalah untuk saya. Saya nggak ada kesayangan saya sama PlayStation 5 saya, sama TV saya, sama komputer saya, sama kerjaan saya, sama duit saya yang disaldo, sama handphone ini, sama headset saya, sama semuanya. Saya nggak ada sayangnya sama barang-barang duniawi ini, Pak. Ya berarti ada kesamaan di situ ya. Ya karena itu yang diajarkan, Pak. Karena memang harus siap dipanggil kapanpun. Karena kita kalaupun dipanggil kan ketemu pencipta kita, Pak. Apalagi kalau sampai diceritakan ketemu Nabi Muhammad SAW yang merindukan saya, Pak, yang merindukan umatnya. Bagus. Gini, Bang Jibril, Yesus punya ajaran sangkal diri. Kalau mau ikut dia, pertama sangkal diri. Kemudian pikul salib. Itu dia bilang kan, pikul salib maksudnya salib itu ada simbol penderitaan. Siap menderita. Siap rela berkorban. Itu maksudnya gitu. Itu simbol dari salib. Demi? Kemudian baru berkorban demi orang banyak. Berkorban demi orang banyak seperti dia berkorban demi orang banyak. Itu ajarannya.
Siapa saja dia pandang. Bukan Bang, Bapak ini udah mulai ke konsep nih Pak. Yang dia lakukan konsep-konsepnya. Dia memikul salib, dia berkorban untuk itu kan konsep Pak. Tapi apa yang dia lakukan yang kami tidak lakukan Pak? Ya, yang tadi saya bilang membaptis kan? Kan saya bilang itu syahadat di saya. Iya. Membaptis dalam. Habis itu tidak mencintai duniawi. Di Islam diajarkan justru kita nggak boleh mencintai duniawi, nggak boleh. Iya. Makanya ada kita malah sebagian dari gaji kita itu untuk orang-orang yang nggak mampu. Nah, sama berarti kan sangkal diri itu kan berarti kita harus lawan duniawi ini, gitu kan? Itu kesimpulan daripada sangkal diri. Berarti kita jangan memikirkan diri sendiri. Jadi mengutamakan memikirkan orang lain kalau ajaran itu seperti itu. Kemudian pikul salib akhirnya siap menderita. Iya kan itu kan konsekuensi timeline Pak. Beliau lagi dijajah Romawi. Saya kalau lagi dijajah Romawi juga demi agama saya pikul tuh salib Pak, nggak ada masalah. Maksudnya salib, maksudnya bukan salib yang pada waktu penderitaan salib, maksud Bapak paham? Penderitaan kita siap menderita. Kalau siap paham. Dan itu udah dibuktikan oleh umat-umat Muslim yang menolong kemerdekaan Indonesia Pak. Iya. Nah itu seperti itu berarti ada kesamaan di situ ya. Kemudian dia bilang kalau meminta dalam namaku, dalam nama dia, nggak ke nama siapa. Itu pun kalau kita minta kepada Bapak dalam nama dia bilang kalau kita meminta harus. Jadi nggak boleh minta sama Tuhan langsung Pak. Dia bilang, sama Bapaknya. Dia bilang minta sama dia. Kalau minta sama, kalau kita boleh aja. Dia bilang boleh saja. Nanti Bapak akan memberikan dalam namaku. Itu Yohanes 15 ya. Enggak, ya. Jadi Bapak juga boleh minta langsung sama Bapaknya kan? Nggak ada masalah. Boleh. Tapi nanti Bapak akan memberikan dalam nama dia bilang. Pasti kalau di email tuh CC doang Pak, karbon copy doang kan, CC aja kan? Gimana? Kalau di email itu kan CC doang kan? CC apa maksudnya? Karbon copy kalau kita email-emailan tuh di CC doang. Oke, nggak berarti nggak ini. Iya berarti memang iya dia agennya lah. Nah jadi kalau kita mau langsung ke Bapak minta, pasti nanti Bapak akan berikan dalam namaku dia. Jadi maka dia kunci di Yohanes 14 itu, minta aja langsung kepada dia akan lakukan. Kemudian kalau berdoa dalam namaku dia bilang gitu. Dalam namaku. Sebenarnya. Kemudian, jadi itu perintahnya dia. Kemudian jangan kita mikirin jangan kita mau menyelamatkan diri kita pasti kehilangan nyawa. Tapi kalau kita berkorban demi namaku, dibilang kalau kita mau berkorban mati pun dalam nama Yesus akan dia berikan semua itu. Nah itu perintahnya dia ya. Jadi kalau kita mau membela diri sampai kita mati tapi bukan dalam nama dia, itu akan tetap tidak berarti. Tapi kalau kita mati dalam nama dia, maksudnya membela kebenaran dalam nama Yesus, itu pasti nyawa kita akan jadikan. Jadi membela agama meskipun ngasih nyawa itu ajarannya Pak? Bukan agama. Jadi, iya dong, Tuhan ya kan, membela Tuhan kan, membela atas nama Tuhan kan? Membela atas nama Tuhan maksudnya kebenaran ya. Iya, membela kebenaran atas nama Tuhan kan? Atas nama Tuhan, ya, membela kebenaran atas nama Tuhan. Itu jangan takut kehilangan nyawa dia bilang. Pasti dia akan berikan. Sama Pak, nyawa itu, sama ajaran saya itu dinamakan syahid Pak. Ya sama. Jadi kalau saya membela ajaran saya, membela kepercayaan saya, membela Tuhan saya nggak ragu ngasih nyawa saya Pak. Ya,
kita dianjurkan untuk membela Tuhan. Enggak. Jadi kita membela kalau itu memang benar, kalau itu benar, ya, kebenaran yang seperti diajarkan ya, itu jangan takut. Jangan takut kehilangan nyawa deh. Gitu. Pasti nanti akan diberikan. Aku akan berikan. Gitu. Oke. Saya paham. Jadi membela kebenaran lah ya Pak ya. Membela kebenaran. Sama kayak ini. Katanya baja hitam nih kita nih Pak. Tapi gini Pak. Contoh nih kita study case aja nih. Studi kasus Pak. Kalau tiba-tiba besok Malaysia nyerang Indonesia Pak. Kan kita merasa benar Pak. Karena kita dijajah. Bapak membela nggak negara ini? Ya kita bela lah negara ini. Dengan nyawa Bapak? Ya dengan. Nah, itu kan membela kebenaran. Kita dalam keadaan benar diserang. Ya kita membela kebenaran. Itu seperti yang Yesus ajarkan kan bahwa kalau itu benar ya kamu harus bela, gitu kan? Itu sudah membela, itu sudah mengatasnamakan dia, gitu. Tapi itu membela kebenaran kan Pak? Ini kita lagi ngomongin kebenaran. Ya, jadi gini ya, analoginya. Ini Indonesia tidak bersalah tahu-tahu diintervensi kan, atau diinvasi kan, mau direbut. Ya kita sebagai rakyat Indonesia ya ikut maju untuk membela kebenaran itu. Jadi Bapak membela kebenaran negara ini dengan nyawa Bapak? Ya, apa boleh Pak? Itu sudah membela, itu sudah seperti kita berjalan di jalannya dia. Setuju Pak. Saya setuju di situ. Saya setuju di situ karena di ajaran kami perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kita boleh bela diri Pak. Boleh kalau memang itu kita benar ya. Kalau kita benar ya Pak ya. Nggak, tapi di mana tuh Pak kalau yang tampar pipi kanan kasih pipi kiri Pak? Nah kita lihat konteks itu, maksudnya konteksnya adalah kita diajar sabar. Gitu kan. Itu konteksnya kesabaran. Mau di apapun kita jangan lawan lah gitu. Malah kalau perlu kita. Ini kita diserang nih Pak sama Malaysia nih Pak. Nah, itu kan bukan lagi bukan tanpa pikir. Kita diserang karena mereka mau rebut kan, mau ambil nih negara. Kita harus bela, mati pun kita nggak apa-apa. Itu sudah dalam itu kita sudah seperti jadi kita lawan dengan nyawa kita, apa kita kasih pipi kiri Pak? Nah, itu konteks kalau konteks pipi kiri pipi kanan tuh itu konteksnya kita sabar, mau ditempeleng mau di apa kita sabar gitu. Ya, jadi biarin aja mereka jajah kita Pak. Malaysia cuma goda-goda aja begitu tapi dia tidak. Enggak, mereka nyerang nih Pak. Mereka nyerang nih Pak. Oh, kalau udah nyerang kan itu sudah bukan lagi ledek-ledek atau tampar pipi kiri lagi, sudah bukan, itu dia udah mau ambil nyawa kita semua kan. Nah, kalau jadi kita lawan apa kita kasih pipi kiri nih Pak? Oh, kalau dalam konteks itu enggak, itu bukan lagi sabar. Kita sudah mau dibunuh kok, ya. Nah, negara kita mau diambil ya kita nyawa pun kita pertaruhkan. Itu sudah membawa nama Tuhan, kan? Asal itu benar ya. Atau kalau kita yang cari-cari masalah baru kita membela orang-orang yang mencari-cari masalah lalu kita itu konyol itu namanya kan. Tapi bukannya kita disuruh mengasihi musuhmu Pak. Jadi begitu Malaysia menyerang ya kita kasihi Pak. Mengasihi musuh ya dalam arti terjadi dalam pribadi kita ya. Orang itu membenci sekali sama kita, kemudian dia nggak ada terima kasih sama kita banyak. Ya kita doain aja lah dia gitu kan. Dia sangat benci sekali sama kita kan. Nah, kita doakan. Itu kan kita teraniaya maupun materi maupun non materi ya, non materi yang teraniaya kan. Jadi sebenarnya yang kasih kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri itu sebenarnya nggak berlaku ya? Berlaku untuk itu dalam. Loh kan tadi kan begitu kita diserang Malaysia kan kita setuju berdua, kita tanda tangan tuh Pak, tadi kontrak kita maju Pak, wajib militer. Bapak sekarang
Itu kalau sudah diserang begitu kan sudah bukan lagi. Setuju, itu saya setuju Bapak. Itu saya setuju. Setuju, kita setuju di situ. Kita salaman di situ Bapak. Iya, Ini kopi itu saya bukan kita lagi- tuang di bukan dua lagi gelas nih tampar Pak, nggak ada kiri masalah. kanan. Iya, itu bukan lagi tampar pipi. Kalau tampar pipi kanan, pikirkan konteksnya dalam arti kita itu disuruh sabar. Tapi kalau kita sudah mau di apa kepala kita udah mau di Jadi nggak berlaku dong kalau kita diserang itu nggak berlaku dong gitu kan? berlaku itu. Nah itu yang tadi saya mau garis bawahi. Jadi nggak berlaku dong. Malaysia cuma ledek sana ledek sini cuma hina-hina kita atau apa itu seperti ya biasa. Iya jadi nggak berlaku dong. Indonesia payah atau Indonesia begitu. Iya kalau dimaki-maki ya kasihlah pipi kiri biar maki lagi gitu kan? Kita nggak perlu tanggapi ya. Seperti gini ada bukan ditanggapi bukan nggak boleh ditanggapi doang, Pak. Kalau bisa kita kasih pipi kiri biar dimaki lagi yang kiri gitu. Gitu banyak. Itu masalah konteks gini. Ada contoh real ya kalau saya nggak salah itu saya nonton di TV. Pak Presiden kita waktu itu SBY. Dia lagi meninjau perbatasan. Lewat kapal perang Malaysia loh di depan dia. Itu kan udah salah satu kayak nyolek pipi kiri kita pipi kanan. Tapi lihat Pak Presiden kita tenang aja. Itu Pak Presiden kita lagi ninjau itu kok ada gerakan seperti ngeledek gitu kan. Tapi ya itu hebat presiden kita nggak terpancing gitu kira-kira itu. Nah itu bisa dibilang nggak ini dari obrolan tampar gitu kan. Dari obrolan kita nih hampir 2 jam nih Pak. Saya hitungin deh sejam 50 menit nih Pak. Tapi dari sejam iya. Asik kan ngobrolnya. Enggak, tapi dari sejam 50 menit terakhir nih Pak. Iya sama-sama. Yang saya dapatkan dari obrolan kita Pak, Bapak ini non-muslim karena memang ajarannya udah mendarah daging dan ya mau kebenaran kayak gimana pun ditunjukkan ke Bapak memang udah ya imani saja udah mendarah daging gitu loh. Betul nggak sih? Ya, jadi bukan mendarah daging, saya sudah baca-baca juga Bible. Saya belum menemukan penyimpangan di situ ya untuk cara kita hidup, untuk cara kita berbakti kepada Tuhan, kepada satu Tuhan itu saya belum menemukan penyimpangan di situ. Jadi saya masih tetap berpedoman atau masih tetap percaya kepada Yesus itu kalau saya begitu. Iya, Bapak menurut saya ya. Bapak sih masih Bapak nggak mau keluar dari zona aman Bapak itu sih menurut saya ya yang dari saya lihat ya ada di Yohanes 15 ya. Yesus ini bilang orang itu harus di dalam dia, di luar dia akan binasa. Itu Yesus yang ngomong di Yohanes 15. Iya itu kan iman Pak, itu kan iman. Jadi maksud saya jadi maksud saya yang barusan saya bilang sejam 50 menit terakhir ini yang saya pelajari dari Bapak memang ya mau ditunjukkan, mau diinfokan, mau diberitahukan kayak gimana pun ya karena Bapak ya memang udah ya itu tadi mendarah daging, memang sudah iya, memang Bapak udah di comfort zone Bapak dengan biblos Bapak, ya nggak ada masalah juga sih sebenarnya. Iya betul. Ya, saya masih pegang apa yang Yesus bilang, berdoa meminta kepada Dia, berdoa atas dalam nama Dia. Kalau kita berbicara tentang Dia, 1-2 orang berkumpul bicara namanya, Dia ada hadir di situ. Jadi ke siapa lagi saya mau itu kan? Dia sudah jam. Kemudian Yesus yang bilang di Yohanes 6 ayat 38, dia akan beri hidup kekal. Karena yang dicari sama orang itu hidup kekal. Nah, iya. Tapi gini Pak, ini maaf nih Pak ya kalau sampai ofensif ya. Karena kita ngobrol santai kayak gini aja,
dari pihak Bapak tuh di bawah tuh komen-komennya udah maki-maki saya. Tapi gini Pak, Jangan itu. Iya. Saya nggak bisa baca itu, jangan abaikan aja. Iya. Katanya saya botol lah, inilah itulah. Padahal kan kita asik kan ngobrol. Tapi gini Pak, ini maaf nih orang Pak. yang komen-komen seperti itu ya orang nggak paham tentang kita ini lagi bicara damai kok, bicara dan masuk banget, maksudnya di sini saling belajar kan, Iya. bukannya saya mengajari, tidak. Pak Jibril, saya dengar apa yang ada sama Pak Jibril. Kemudian saya juga menyampaikan apa yang saya tahu kan. Soal mau diterima atau tidak itu kan sudah nggak boleh kita paksakan. Kira-kira. Iya, tapi gini Pak, maksud saya, karena mungkin saya lebih muda dan lebih berani keluar dari zona nyaman saya ya Pak ya. Udah umur berapa Pak Jibril? Saya 34 Pak. Saya mau jalan 6 ya. Waduh, Bapak udah cukup tua untuk jadi abah saya, Pak. Ya, saya lahir tahun 58. Oh, iya, abah saya kayaknya abah saya 58 juga deh. Mau lihat foto saya? Boleh? Udah tua kan? Mana Pak? Nggak kelihatan. Ya. Belum kelihatan. Disimpan dulu, Pak. Oh, simpan dulu. Oh, gitu. Ulang lagi. Itu. Waduh, masih ganteng, Pak. Udah 60, udah umban udah banyak. Tapi bisa push up 100 kali. Waduh. Push up 100 kali masih bisa saya. Masya Allah. Jari satu, angkat jari satu Pak, tangan di atas. Udah tua kan? Tapi udah ya seumuran bapak saya, tapi bapak saya udah nggak ada dari tahun 2013. Nah, ini udah banyak rambut putih nih. Nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan 66 kok. Tua kalau Andi Slebas sudah 5 tahun lah kita saling kenal. Ustadz Sugi cuma di Zoom ya, kita ada hampir 5 tahun lah kita. Saya selalu kok ketemu Bang Handi. Oh iya, tadi juga saya ketemu di TikTok ini. Oh, saya tadi ketemu di janjian mau ketemu sama Dodi Tan ke rumahnya, tapi hujan deras tadi, waduh, nggak jadi. Bapak ini pendeta ya Pak ya? Siapa? Bapak pendeta? Bukan, saya jemaat biasa. Oh, Masya Allah. Jemaat biasa saya. Masya Allah. Tapi kita sambung Pak. Tapi menurut saya Pak, kalau Bapak kan tadi saya bisa garis bawahi kalau memang Bapak nyaman di posisi Bapak sekarang dengan ajaran Bapak dari lahir yang tadi Bapak ceritakan dan semua. Kalau saya ya Pak ya, saya nggak bisa. Unirival udah sama 4, maka tadi kita bercanda tadi. Saya nggak bisa menyandarkan keselamatan saya setelah saya meninggal itu terhadap ajaran yang dinodai oleh paganisme Romawi Yunani yang kitabnya itu terputus kurang lebih 400 tahun dari kejadian dan isinya itu banyak bertentangan dengan agama sumbernya Pak. Agama sumbernya maksudnya yang mana? Yahudi. Oh Yahudi. Iya dong, kan Bapak perjanjian baru kan sumbernya dari perjanjian lama, betul nggak? Iya. Nah, perjanjian lama itu kan Yahudi. Kesinambungan itu pernah Uniripa tanya ke saya dan saya jawab bahwa memang nggak mungkin perjanjian baru itu nongol tanpa ada perjanjian lama. Sebab di perjanjian baru itu kan seperti Petrus apa semua, mereka tetap kait-kaitkan ayat-ayat yang ada di perjanjian lama gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan Bapak paham ya. Karena kalau saya sampai memahami kalau Bapak memang
sudah mendarah daging, dan yang tadi Bapak bilang Bapak udah lahir di kekristenan dan sudah meyakini dan sudah mempelajari Alkitab atau Biblosnya. Kalau saya bisa memahami itu, ya saya harap Bapak juga bisa memahami kalau saya nggak bisa atau nggak bisa menyandarkan iman saya, keselamatan saya setelah saya meninggal seumur hidup saya nanti jutaan tahun hanya berdasarkan buku yang nggak ada sanadnya, nggak ada benang merahnya ke pelaku atau